golongan yang ketiga, beliau menyebutkan qasamahumullahu ta'ala amal ayatan al-akhiratan fa fihima minal fawaid dzikru ahwalin nas. Dua ayat yang terakhir dalam mushaf, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua ayat terakhir ini terdapat beberapa faedah, di antaranya menyebutkan tentang keadaan manusia. Allah membagi mereka menjadi tiga golongan. Mun'am alaih, maghdub alaih, wa dhallun. Disebutkan oleh beliau, fal maghdub alaihim ahlu ilmin laisa ma'ahum amal, wa dhallun ahlu ibadah laisa ma'aha ilmun. Dari dijelaskan pula oleh Syekh Hafizahullah, perkataan ulama kita, orang yang rusak dari kalangan ulama yaitu orang-orang yang dikatakan beliau mirip dengan orang-orang al-maghdub alaihim, yaitu al-Yahud. Kalau dari kalangan ahli ibadah, mereka diserupa dengan orang-orang Nasrani. Memang iskal yang disebutkan yang lalu, zakat ini sababun nuzul fi al-Yahud wan Nasara. Wallahu alam. Yang Anda dapatkan di dalam belum ada yang artinya mungkin maksud beliau sababun nuzul bukan sebab mereka ini jadi sebab, tapi membahas. Anda belum dapatkan, mungkin kalau ada ikhwan yang sudah pernah dapatkan bahwa artinya ini adalah sebab turunnya ayat ini, ayat-ayat yang mulia ini adalah karena membicarakan tentang Yahudi dan Nasrani. Dan disebutkan dalam riwayat ayat ini turun dua kali, pertama di Mekah, kemudian di Madinah. Ketika Rasulullah SAW di Madinah duduk bersama Jibril, kemudian pintu langit terbuka, turun malaikat yang belum pernah turun selama ini, kata Jibril, dan dia membawa Fatihatul Kitab, membawa surat Al-Fatihah. Al-Muhim, isi ayat tersebut artinya ayat-ayat ini berkaitan memang dengan tiga jenis golongan manusia ini, dan disebutkannya orang-orang Yahud kan yang paling dekat dengan kaum ini, artinya berhubungan dengan kaum mukminin, kaum muslimin, demikian pula orang-orang Nasrani, sama-sama mendapatkan kitab, sama-sama ahlul kitab. Adapun orang-orang Yahudi disebutkan oleh beliau, bagaimana Rasulullah menyatakan bahwa mereka adalah al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai. Sedangkan orang-orang An-Nasara adalah orang-orang yang dikatakan dalam ayat ini ad-dallin. Kemudian as-salis, yang ketiga. Yang ketiga di sini adalah man ittasafa bil ilmi wal amal wa hum al-mun'am alaihim. Yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki sifat, memiliki ilmu dan amal. Itu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah? Mereka adalah orang-orang yang terdiri dari 4 tingkatan. Pertama, mereka adalah kalangan anbiya, kemudian adalah siddiqin, syuhada, dan as-salihin. Nah, yang disebutkan dalam firman Allah surat An-Nisa. Qala ta'ala, kata Syekh Fidahullah, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka yang taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang senantiasa membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa ragu. Itu siddiqin. Dan senantiasa jujur keimanannya, jujur dalam ucapannya. Wasyuhada, orang-orang yang syahid dalam membela atau menegakkan agama Allah.
wassalihin, orang-orang yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah dan Rasulnya dan sesamanya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu sebaik-baik teman. Haula'i humul mun'am alaihim, mereka ini adalah orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Fa idza aradta an takuna ma'ahum, apabila kita ingin bersama mereka, fajma' bainal 'ilmi nafi' wal 'amali shalih, maka satukan, gabungkan antara ilmu yang bermanfaat dengan amalan yang saleh. Ilmu itu berbuah berupa amalan, dan ilmu itu seharusnya fi sudur, la fi sutur. Yang baru, makanya dikatakan para ulama, di antaranya ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, laisa al-ilmu bi kasrati riwayah, innamal ilmu bi kasrati al-khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat, maklumat, hafal 30 juz, hafal ribuan hadis, hafal aqwal ulama, tapi tidak ada buahnya. Nah, tidak ada wujudnya dalam praktek. Itu bukan ilmu. Tapi ilmu itu adalah ketika seorang itu mampu dia meyakini bahwa dia sedang berada di hadapan Allah, bahwa dia sedang diawasi oleh Allah, dan bahwa dia nanti akan ditanya oleh Allah. Ini ilmu. Maka kata para ulama, ilmu itu ada dua, ilmu yang fil qalb dan ilmu yang fil lisan. Yang benar-benar ilmu itu adalah ilmu yang di dalam hati, sedangkan ilmu yang di lisan itu adalah hujjah alaih, hanya sekedar di bibir. Dan tadi yang disebutkan di dalam riwayat, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq law lam yakun ahlul hadis ma adri man hum, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau bukan ahlul hadis saya tidak tahu siapa mereka. Nah, yang memang bukan sekedar dia ahlul hadis ini mengerti menghafal hadis, bergelut dengan seluruh hadis, tapi juga mengamalkannya. Banyak orang-orang yang ahli dalam ilmu rijal, tapi akidahnya jauh dari akidah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Seperti dikenal Muhammad Zahid Al-Kautsari, jangan pernah sebutkan, ahli hadis, ahli rijal. Nah, tapi dia adalah hamilul liwa'i tajahum fi hadzal 'asr, pembawa pengibar bendera Jahmiyah di abad ini. Ini Muhammad Zahid Al-Kautsari, sudah mati dah lama sebelum Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah ini, apalagi juga di zaman kita, banyak orang-orang yang mereka itu juga hafal hadis, mungkin kutubus sittah atau kutubus tis'ah, hafal dia dengan sanadnya, seperti yang pernah disebutkan. Kali dari kalangan Alawiyin ada yang disebutkan hafal sahihain dengan masya Allah dengan sanadnya, tapi hal kubur. Nah, baik. Maka fajma' bainal ilmi wan nafi' wal amal shalih. Menggabung ini harus digabungkan. Ini yang disebutkan oleh para ulama sampai mereka mengeluarkan risalah kecil seperti Al-Khatib Al-Baghdadi, menuliskan risalah dengan riwayat-riwayat menukilkan bahwa tuntutan ilmu itu adalah amal, praktek. Iqtida al-ilmi al-amal. Iqtida al-ilmi al-amal. Tuntutan ilmu itu adalah pengamalan. Apa buktinya dia kenal dengan Allah, ma'rifatnya, amalul qalb, khasyahnya kepada Allah. Nah, apa buktinya dia punya ini beriman kepada Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. Orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, berjihad bersama Rasulullah SAW, ada di antara mereka yang Allah letakkan di dasar neraka paling bawah, fid darkil asfali minan nar, padahal mereka bersumpah di hadapan Rasulullah, nashhadu innaka la Rasulullah,
wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Nah, ini keadaan orang-orang Yahud pun begitu. Orang-orang Yahud pun begitu. Baik. Qala wa fiha min al-fawaid, kata Syekh rahimahullah, Syekhul Islam menyebutkan di dalamnya ada beberapa faedah, di antaranya at-tabarru' min al-haul wal quwwah li'annahu mun'amun 'alaihi. Tabarru' min al-haul wal quwwah, berlepas diri dari daya dan upaya kekuatan sendiri. Li'annahu mun'am 'alaihi. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala, kata Syekh hafizahullah, diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, itu ada di dalam firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fi qoulihi ta'ala an'amta 'alaihim wa qawluhu ihdina wa qawlihi ihdina li'anna hadha fadlun min Allah laysa bihaulika wala biquwwatika. Ini pernyataan kita bisa mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan yakin, dengan memahami maknanya, sampai pada firman Allah an'amta 'alaihim, ya, juga dalam ayat sebelumnya ihdinas siratal mustaqim, itu semuanya menunjukkan bahwa kita bisa kita berada di dalamnya, mendapatkannya itu bukan dari upaya kita, bukan dari kekuatan kita, tapi adalah karunia dari Allah. Li'anna hadza fadlun min Allah laisa bihaulika wala biquwwatika. Bukan karena upaya dan kekuatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena harta kita. Murni. Makanya kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, minta bukan hanya yakni ketika belum mengetahuinya, tapi setelah kita mengetahuinya, berada di dalamnya, untuk apa? Agar istimrar. Nah, hidayah tersebut tetap ada di dalam diri kita. Kita tetap berada di atas jalan tersebut. Nah, kita pun sambil berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai digelincirkan sehingga sudah tahu, sudah mengerti, tapi kemudian disesatkan oleh Allah. Disesatkan oleh Allah, menjadi orang-orang yang maghdub alaihim. Baik. Qala li'anna hadha fadlun min Allah laysa bihaulika wala biquwwatika. Tawfiquka lil ilmi an-nafi' wa tawfiquka lil amal bil ilmi hadha min Allah. Engkau mendapatkan taufik untuk mencari ilmu, untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, digiring, digerakkan hati kita, langkah kaki kita dikuatkan, semangat kita, kemauan kita dibukakan, dijernihkan hati dan pikiran kita sehingga kita bisa menerima, itu adalah karunia dari Allah. Juga taufiquka lil amal bil ilmi. Kemudian taufik, sehingga kita bisa mengamalkan setelah kita memahami ilmu yang kita dapatkan, kemudian mengamalkannya, itu adalah taufik dari Allah. Ya, jelas taufik dari Allah. Orang yang ada yang lebih hebat dari kita, bahkan mungkin sampai menangis di dalam majelis, membaca ayat Al-Quran, tapi tidak bisa dia memahami dan mengamalkan ayat tersebut yang dia baca, atau kemudian terus berada di atas apa yang dia rasakan ketika dia di majelis ilmu. Banyak ada orang-orang yang seperti ini. Nah, ini adalah karunia dari Allah yang memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Makanya sering para ulama pun melihat ada orang yang semangat belajar, seperti juga disebutkan, diriwayatkan dari Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, dia menyampaikan ada seorang yang datang mengambil hadis dari beliau, diberikan beberapa hadis, kemudian orang itu pulang, berapa waktu kemudian datang lagi minta tambahan hadis. Ditanya oleh beliau radhiyallahu anha, yang kemarin sudah diamalkan atau belum? Belum ternyata. Oleh beliau radhiyallahu anha diingatkan, jangan menambah hujjah Allah atas diri kita. Artinya kita memperbanyak ilmu tapi tidak diamalkan, ini menjadi hujjah ala Allah. Artinya hujjah alaina, lillah, hujjah lillah alaina. Hujjah bagi Allah terhadap diri kita. Allah punya alasan. Allah punya alasan untuk
menghukum kita, untuk menyelewengkan kita. Maka ketika kita mendapatkan nikmat tersebut, mendapatkan karunia tersebut berupa taufik dari Allah, nah kita senantiasa minta kepada Allah supaya hidayah ini kekal di dalam diri kita. Qala law syaa rabbuka lakunta minal maghdubi alaihim aw minadh dhalin. Kalau Allah mau, Rabbmu mau, dan Dia Maha Kuasa, pasti kamu akan menjadi orang yang termasuk dari golongan maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah. Sudah mendapatkan ilmu demikian banyaknya, demikian luasnya, tapi tidak diamalkannya. Menjadi orang yang paling jauh dari apa yang dia sampaikan. Ya billah. Au aminad dhalin, atau termasuk golongan orang-orang yang sesat, begitu semangatnya beribadah tapi tanpa ilmu. Nah, itu kalau Allah mau, bisa kita digelincirkan demikian. Falladhi an'ama 'alaika wa akhrajaka minat ta'ifatain. Jadi zat yang memberikan nikmat kepadamu, mengeluarkan engkau dari dua kelompok tersebut, wa ja'alaka ma'al anbiya, dan menjadikan engkau bersama para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang senantiasa membenarkan dan jujur pada Allah, wasyuhada, huwallahu jalla wa ala, Dia adalah Allah. Hada laisa bihaulik, ini semua bukan karena upayamu, wala biquwwatik, bukan karena kekuatanmu, kemampuanmu, wa innama bifadlillahi azza wa jalla, tapi semua itu adalah karunia dari Allah. Allah yang memberi nikmat. Fitrah itu memang ada di dalam diri kita, tapi ketika kita lahir, tahu apa kita? Keluar dari perut ibu, keluar dari rahim ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa. Nah, kalau mereka kemudian bertahap, mulai berfungsi telinga, mata, akal, apa yang masuk ke dalam diri kita, walaupun fitrah itu ada, akhirnya beranjak dewasa, pikiran-pikiran pun bercampur, tergantung apa yang dia dengar, apa yang dia terima. Nah, qala rahimahullah, wa kadzalika. Baik, kita baca dulu sedikit terangan beliau. Fa anta tu'alliqu qalbaka billah, maka hendaknya ini kita menggantungkan hati itu kepada Allah. Wa tatabarra'u minal haul wal quwwah illa billah, dan berlepas diri dari daya dan upaya kita, kekuatan kita, kecuali ini. Artinya kita tidak akan mendapatkan sesuatu tersebut dengan upaya dan kekuatan kita, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yaqul Ibnu Qayyim, "Law syaa'a rabbuka kunta aidan mithlahum, fal qalbu baina asabi'ir rahmani." Kalau Allah mau, engkau bisa menjadi seperti mereka. Seperti siapa? Maghdub alaihim dan dhalin. Hati itu, karena hati itu ada di antara jemari Allah. Allah bolak-balikkan kepada apa yang Dia kehendaki. Hati itu ada di antara jemari Allah, yang digambarkan oleh Rasulullah. yakni seperti suatu hati, ya. Mudah bagi Allah untuk membelokkannya atau mengokohkannya. Qala rahimahullah, wa kadzalika fiha ma'rifatullahi 'ala tamam wa nafyun naqais anhu tabaraka wa ta'ala. Demikian pula fiha, dalam ayat-ayat ini, dalam surat ini ada faedah berupa ma'rifatullah 'ala tamam. Ini kita mengenal Allah dengan sempurna. Kekuasaannya, rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat. Yang kekuasaannya meliputi tidak hanya dunia, tapi juga di akhirat, keadilannya juga, kepemilikannya juga. Wa nafyun naqais, dan menafikan kekurangan-kekurangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari kalimat satu ayat, satu kalimat malah, satu kata, alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji, alif lamnya apa? Alif lam istighraqiyah, kata para ulama, yufidul umum, meliputi semua bentuk pujian. Dan mengapa Allah dipuji? Ya, dalam hal apa Allah dipuji? Dalam hal sifat-sifatnya, zatnya, perbuatan-perbuatannya, semuanya itu adalah mengandung pujian. Zat yang terpuji, sifat-sifatnya tentunya dia memiliki sifat maha indah,
Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha indah dan menyukai keindahan, kerapian, kebaikan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa. Allah Maha lemah lembut, Maha halus, Maha santun, Maha penyayang, Maha pengasih. Ya, itu sifat-sifat Allah. Perbuatan-perbuatannya juga demikian. Wal khairu kulluhu biyadaik wasyarru laisa ilaik. Semua kebaikan itu di tangan Allah. Allah pasti melakukan perbuatan yang terbaiknya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini pasti ada faedahnya, ada hikmah di balik itu. Nah, ketika Allah melenyapkan sesuatu yang tadinya ada kemudian dibinasakan, dihancurkan, ditiadakan, itu juga adalah terpuji, maha terpuji. Setelah Allah membinasakan musuh-musuhnya, orang-orang kufar, orang-orang yang durhaka kepada Allah, kemudian Allah juga menyebutkan pujian terhadap pada dirinya. Dan semuanya. Sehingga dengan sifat-sifat yang demikian indah, perbuatan-perbuatan yang demikian baik, tidak ada yang salah dan tidak ada yang cacat, tidak ada yang keliru. Allah maha layak untuk menerima sanjungan dan pujian, sehingga dia sangat pantas untuk hambanya itu mencintainya, mencintai karena kebaikan tersebut, dan mendahulukan cinta tersebut dari cinta kepada sesuatu selain Allah. Kemudian sifat-sifat Allah, ayat yang berikutnya Allah menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim. Dengan rahmat Allah pula Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab-kitabnya. Nah, qala Syekh rahimahullah, hadhihi surah idza ta'ammaltaha wa tadabbartaha arafta Allah subhanahu wa ta'ala 'ala tamam. Surat ini ketika kita merenungkannya, memikirkannya dan mentadabburinya, maka kita akan mengenal Allah itu dengan sempurna. Hatta walau sudah kita lewati tentang rububiyah Allah, mengapa para anbiya berdoa kepada Allah dengan menyebut rububiyahnya, sering menyebutkan rububiyah Allah, karena melalui perbuatan-perbuatan Allah yang maha sempurna, yang maha baik. Bahkan di kalangan disebutkan dinukil dari Abdul Malik bin Marwan atau Sulaiman bin Abdul Malik menyebutkan ketika dia artinya kalimat yang diucapkannya menunjukkan dia betul-betul kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tahu betapa besar dosaku, tetapi ampunanmu ya Allah jauh lebih besar. Apa yang bisa mengalahkan Allah? Tidak ada. Sekotor apapun seseorang itu dalam mempunyai kubangan dosa, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Kalau Allah mau membersihkan, maka tidak ada lagi kotoran yang tersisa. Itu yang betul kita harapkan. Kalau seorang itu betul-betul mengenal Allah, akan dengan mudah dia menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai obat untuk sakit fisiknya ataupun sakit jiwanya, hatinya. Nah, ini dicoba oleh para imam-imam kita seperti Ibnu Qayyim sendiri rahimahullah. Nah, dia dalam keadaan sendirian, terasing di Makkah, sakit, dia cobakan membaca Al-Fatihah karena dia paham. Sebentar kemudian sembuh. Allah sembuhkan. Nah, qala rahimahullah hafizahullah, hadhihi surah idza ta'ammaltaha wa tadabbartaha arafta Allah subhanahu wa ta'ala 'ala tamam bi asma'ihi wa sifatihi wa ni'amihi 'alaika.
dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan nikmat-nikmatnya atasmu. Fayaziduka hada imanan wa yaqinan, sehingga hal ini menambah ilmu, keimanan dan keyakinan. Semakin sempurna keimanan, semakin takut untuk yakni memberikan sesuatu, membalas. Kalau kita kepada sesama kita tidak pantas untuk kita membalas kebaikannya dengan kejelekan atau kurang, apalagi kepada Allah. Ini yang ditangisi oleh para ulama. Nah, merasa sedih ketika dia mendapatnya ini, artinya setiap beramal kenapa kurang sempurna yang dia lakukan. Nah, baik. Qala wa fiha ma'rifatul insani rabbahu wa ma'rifatu nafsihi. Nah, di dalam ayat ini juga ada faedah apa? Nah, mengenal Rabbnya, seorang itu mengenal Allah, mengenal Rabbnya, yang menciptakan dia adalah Allah, yang mengatur dia adalah Allah, yang melindungi dia adalah Allah, dan semua, sehingga kemudian dia mengenal dirinya, kadar dirinya. Siapa dirinya? Siapa dirinya? Dirinya adalah zat yang sangat memerlukan, yang bergantung kepada sesuatu yang lain, ini kepada Allah. Nah, sering kita ingatkan perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, rahimallahu mar'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Tahu kadar dirinya. Dia adalah makhluk yang serba fakir, serba berhajat, serba bergantung. Bergantung kepada Allah, tempat sandarannya. Subhanallah, satu surat yang sering kita, satu ayat selain Al-Fatihah, satu surat yang lain yang sering kita ulang-ulang. Nah, sering kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah satu-satunya. Allah tempat bergantung, tempat kita mengadu, tempat kita bertumpu. Hajat kita semua kita adukan kepada Allah, kita minta dari Allah. Nah, ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, kita ingat bahwa kita adalah termasuk salah satu di antara alam. Satu di antara alam semesta ini. Berarti apa? Kita bergantung kepada Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti tidak akan Allah artinya tidak akan sia-sia. Nah, Allah tidak akan membiarkan kita sia-sia. Allah telah memberi kita rezeki dan tidak akan membiarkan kita begitu saja. Maka sering diingatkan. Nah, kekuasaan Allah itu, ya. Ayasabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja? Setelah dia dicipta, dia tidak mendapatkan perintah, tidak dilarang, tidak ada hukuman buat dia, tidak ada pahala, tidak ada surga, tidak ada neraka. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Allah ingatkan lagi, apakah kamu mengira kami menciptakan kalian itu main-main, sia-sia dan tidak akan kembali kepada kami? Ketika dia tahu bahwa dia adalah alam, Allah adalah Rabbnya, maka dia akan bersikap bahwa dia adalah makhluk yang butuh kepada Khaliqnya, sehingga punya keadaan dirinya betul-betul berjalan, berusaha untuk berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rabb. Dia tidak laksanakan kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak akan mendahului Allah dan Rasulnya, tidak akan melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Qala Syaikhullah, wa ma'rifatu nafsika anta annaka dha'if. Kamu mengenal dirimu berarti ini bahwa kamu adalah makhluk yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, lemah dalam segala hal, akal, ya, hati, ilmu, fisik. Wa annaka muhtajun ila Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa engkau sangat memerlukan, sangat berhajat kepada Allah, bergantung. Walihada taqra'u hadhihi surah wa tukarriruha fi kulli rak'atin li'annaka bihajatin ilaiha. Oleh karena itu kita baca setiap saat surat ini, kita ulang-ulang dalam setiap rakaat karena kita memang memerlukannya. Memerlukan bimbingan dari Allah, memerlukan perlindungan dari Allah. Jangan sampai menjadi orang-orang yang maghdub, dimurkai oleh Allah, menjadi orang-orang yang dhalin,
Kita bernyanyi meminta kepada Allah untuk tetap berada di jalan tersebut. Bukan hanya kita diberitahu, ditunjukkan ini loh jalannya. Nah, bukan jalan mereka, tapi juga supaya tetap sangat-sangat berhajat. Apalagi kita yang benar, antum yang sudah sering baca tafsir juga. Kita ulangi ayat-ayat tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Fawaid yang disebutkan oleh beliau. 3 ayat yang pertama itu menumbuhkan cinta kepada Allah. Ada ta'zim kepada Allah. Kenapa? Dia adalah Rabb kita. Rabb kita yang memelihara, yang menciptakan kita, dan memberi nikmat kepada kita. Ketika kita membaca Ar-Rahmanur Rahim, tumbuh harapan. Harapan. Dan ketika muncul kita membaca Malik Yaumiddin, kita tumbuhkan juga. Kalau belum ada, kita tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Rasa takut. Nah, dengan nikmat yang telah Allah berikan, kemudian kita nanti akan ditanya oleh Allah. Tidak akan bergeser kaki kita sampai 4 perkara ditanyakan kepada kita. Apa yang kita jawab di hadapan Allah? Qala lianna fiha hadha ad-du'a al-'azim alladhi idza taqabbalahu Allah minka sa'idta fid dunya wal akhirah. Karena di dalam ayat-ayat ini, dalam surat ini ada doa yang agung, yang seandainya Allah menerimanya dari engkau, Allah menerima doa tersebut, niscaya engkau berbahagia di dunia dan di akhirat. Jadi, kalau dia belum tahu tentang Shiratal Mustaqim, Allah beritahu dia Shiratal Mustaqim, dibimbing oleh Allah. Kalau dia sudah berada mendapatkan jalan Shiratal Mustaqim, Allah akan pelihara dia untuk tidak tergelincir menjadi orang yang maghdub dan orang yang dhal. Wa idza ghafalta anhu, kalau dia mengenai kalau Anda meninggalkannya, melalaikannya, walam tastamilhu, tidak menggunakannya, tidak mengamalkannya, fa innahu la yanfa'uka bi syai', maka ayat tersebut tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu apapun juga. Kalau doa-doa ini tidak benar-benar kita yakini dan kita tidak betul-betul mengharapkannya. Qala rahimahullah, fa hadza mimma yu'akkidu 'ala al-'abdi an yatadabbara al-Qur'an. Hal-hal yang seperti disebutkan oleh beliau di sini termasuk hal-hal yang menekankan kita untuk mentadabbur Al-Qur'an, khususan hadhihi surah al-'azimah, khususnya surat yang agung ini. Yaqul Ibnu Qayyim mengatakan, tadabbaril Qur'an in rumtal huda fal ilmu tahta tadabburil Qur'ani. Tadabburilah Al-Qur'an, pelajari, ulang-ulang, perhatikan kesudahannya, kemana maksud ayat-ayat tersebut. Kalau engkau ingin mendapatkan hidayah, in rumtal huda, kalau engkau mengharapkan al-huda, karena ilmu itu berada di bawah tadabbur Al-Quran. Ini artinya, engkau akan mendapatkan ilmu yang akan membimbingmu dengan mentadabbur Al-Quran, karena ilmunya, semuanya adalah di dalam Al-Quran, tentang akidah, tentang manhaj, tentang akhlak, tentang ibadah, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama, itu diajarkan di dalam Al-Quran. Tetapi, seperti yang disebutkan oleh seorang Umar masa takjub, afala, ketika kemudian membaca, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, ataukah di dalam hati-hati tersebut ada tutup, ada kunci? Kenapa tidak bisa menghayati Al-Quran, memahami, apalagi mengamalkannya? Atau karena memang ada kunci di hati tersebut, terkunci hatinya sehingga tidak bisa menampung ayat-ayat Al-Quran, tidak bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Ketika itu ada anak muda yang membaca ayat ini kemudian menyebutkan, ada kunci, tapi di tangan engkau wahai Allah pembuka. Ada, artinya hati itu tertutup, tergembok, tetapi di tangan engkau ya Allah kunci-kuncinya. Amin. Ini mengharapkan agar dibuka. Maka ini ayat-ayat yang mulia ini perlu untuk sering-sering kita ulangi. Apa yang sudah kita dapatkan sampai ayat yang terakhir ini perlu untuk kita sering-sering berusaha untuk meresapinya. Jadi kita ketika membaca ayat Al-Quran, terutama ketika dalam sholat, yang lebih lagi dalam sepertiga akhir malam, dan ini betul-betul
Seperti yang dikatakan oleh Allah, inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Lebih berbekas, lebih besarnya ini kuat tekanannya, kesannya ketika dalam keadaan dia bangun tidur. Nah, bangun tidur segera terucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli, dia berdoa, kemudian baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran, kemudian dia berwudu, kemudian dia salat. Bilat salatu, kalau dia berdoa, nah, ustujibah, dikabulkan doanya. Kalau dia minta menyanyi salat, berdiri salat, dia akan diterima salatnya, dan dia keesokan harinya itu seakan-akan dia seperti unta yang tangkas, gesit, tidak futur, tidak lemah. Ya, di saat-saat yang seperti itu, ketika dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, bahkan juga sebelum itu dia harus merasakan bahwa dia sedang akan berdiri di hadapan Allah. Dia meminta, dia berbicara, berbincang dengan Allah, berharap agar Allah menjawab. Betul dia merasakan bahwa Allah menjawab sanjungannya, seperti yang disebutkan dalam hadis qudsi, idza hamna idza qala 'abdi alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab. Maka dituntunkan oleh para ulama membaca itu pelan-pelan, kemudian satu-satu, seakan-akan menunggu jawaban Allah. Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi. Nah, ya alangkah celakanya, alangkah ruginya kita kalau kita membaca ayat-ayat yang mulia ini, kita tidak merasakan, tidak membayangkan bahwa Allah sedang menjawab pertanyaan kita, pernyataan kita, sanjungan kita. Nah, seakan-akan kita berdiri di betul-betul kosong, yang di hadapan kita cuma tembok. Kan rugi sekali. Nah, orang-orang yang sholat seperti ini yang dikatakan oleh Allah tidak mendapatkan faedah dari sholatnya. Nah, orang yang ini, sementara sholat itu kata Allah tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, dan kedudukan seorang hamba juga disebutkan para ulama ketika dia mengambil bagiannya dengan Rabbnya di malam hari. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang sudah kita lewati, mudah-mudahan bermanfaat. Yang ikut dalam pelajaran Tafsir Sa'di bisa diulang lagi, dilihat lagi dalam keterangan beliau rahimahullah. Yang juga berangkatnya dari apa yang diuraikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah.